Om Swastiastu, Om Sri Tatram. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Ayu Silvi dalam acara Aura Kasih Guru. Baik pemirsa, sama seperti hari sebelumnya, kita akan berbincang pada sore hari ini mengenai puja membangun kesadaran berkorban. Nah, apa sih makna dari puja membangun kesadaran berkorban tersebut? Hari ini kita sudah bersama Sri Guru. Om Swastiastu, Sri Guru. Om Swastiastu, nggih. Nggih, Sri Guru, sesuai dengan tema kita pada sore hari ini yaitu puja membangun kesadaran berkorban. Sri Guru berkenan memberikan penjelasan mengenai tema kita pada sore hari ini. Om Swastiastu, Om Sri Tatram. Saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun berada, sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari tema ini, sesungguhnya kita sebagai umat beragama memang secara vertikal wajib melaksanakan puja yang terus-menerus membangun ketulusan dan juga membangun keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi melalui kesadaran puja ini dan memuliakan ini, sesungguhnya kita mau belajar memahami bagaimana kebesaran Tuhan itu memenuhi alam semesta, dan juga kita juga menyadari bahwa kita tercipta dari kuasanya yang Maha Kasih. Inilah yang sesungguhnya diajarkan oleh para suci kita melalui kitab suci manapun di antara semua agama yang ada. Nah, ketika hal ini menjadi perilaku kesadaran kita, tentu hal ini bukan hanya berorientasi vertikal saja, tetapi juga berorientasi horizontal. Nah, oleh karena itulah sekarang dalam konteks melaksanakan puja ini, ada namanya edukasi pemujaan. Itu setiap hari kita belajar melaksanakan puja, ya. Setelah belajar melaksanakan puja dengan baik secara praktik setiap hari, kemudian barulah nanti secara perlahan nilai dan makna kesucian itu terasa dan mengalir di dalam jiwa kita. Kemudian inilah yang sesungguhnya membentuk kesadaran, gitu. Nah, aliran kasih yang disebut dengan kesucian jiwa itu membangun kesadaran dalam diri kita, itu berarti kita sadar bahwa kita berada di alam ciptaannya sendiri dan berada dalam satu rumah yang disebut dengan rumah kosmik itu sendiri, atau jagat raya itu sendiri. Berarti di dalam jagat raya ini ada tidak terhitung lagi umat manusia, termasuk juga binatang, termasuk jenis tumbuh-tumbuhan, termasuk juga jenis-jenis virus yang sekarang salah satunya berkembang adalah virus corona, saudara kita yang luar biasa ini debutnya di secara internasional begitu. Nah, itu artinya apa? Kita berada di dalam satu ruang kosmik atau rumah besar kita ini, dan kita saling membutuhkan dan saling memerlukan, bahkan juga terkadang saling bermusuhan, gitu. Kenapa demikian? Ya memang itulah hukumnya. Nah, maka di dalam ajaran Weda disebut dengan Adwaita. Adwaita ini adalah beroposisi, gitu. Misalnya antara tikus dan kucing, ya bermusuhan pasti, gitu ya. Tetapi bermusuhan itu ada suatu mata rantai yang memberikan satu makna, arti, dan regulasi sebuah ciptaan. Ada yang tercipta, ada yang memelihara, ada yang melebur. Jadi proses itu di antara semuanya ini memiliki guna, ya, memiliki guna bagi masing-masing mata rantai itu sendiri. Inilah yang disebut dengan triguna. Nah, untuk memahami kesadaran inilah sesungguhnya kita dalam suatu edukasi tadi, ya, edukasi proses pemujaan ini memang memerlukan pengenalan secara perlahan, gitu. Pengenalan secara perlahan ini ketika ini tumbuh di dalam jiwa, berarti di situ kesadaran itu telah tumbuh menjadi pengetahuan rohani. Pengetahuan inilah yang sesungguhnya adalah pengetahuan yang membangun kesadaran jiwa, yang mengisi kedamaian jiwa,
yang membangun juga kesadaran tadi gitu. Kemudian ketika kesadaran ini kuat dan keyakinan ini kuat di dalam diri, ini berefleksi terhadap pikiran gitu. Jadi pikiran itu bisa ditundukkan oleh kekuatan atau kesucian jiwa, sehingga pikiran itu tidak ngelantur kemana-kemana seperti apa yang diajarkan di dalam Bhagavad Gita. Maka kalau di dalam Bhagavad Gita diajarkan, maka Sri Krishna itu adalah seorang kusir keretanya Arjuna gitu. Kusir kereta Arjuna itu adalah kalau kita melihat kuda itu kan, kalau tidak dikendalikan, wah kepalanya kemana-mana gitu. Itu diartikan seperti itulah ruang gerak pikiran kita. Nah sekarang kalau sudah terkendali pikiran itu oleh jiwa, inilah yang sesungguhnya merupakan suatu bentuk puja yang berpengetahuan, meresap di dalam diri menjadi suatu kesadaran yang pada akhirnya membangun perilaku yang terarah. Apa arahnya? Tiada lain adalah terarah kepada kemurnian jiwa itu sendiri dan juga menyentuh kemurnian jiwa pada masyarakat lainnya, kemudian menjadi satu kesatuan yang juga bisa secara harmoni, bisa juga secara non harmoni, atau bisa secara kontras lagi. Nah disitulah ruang masalah yang terjadi di dalam setiap saat ya, setiap zaman gitu. Setiap saat itu adalah dalam artian yang sangat kecil ya, yang sangat minim, dan dalam artian besar itu berarti menjadi gelombang zaman yang disebut dengan kalpa itu sendiri. Nah disinilah sesungguhnya dimensi-dimensi rasa dan kejiwaan itu dituntun, diberkati melalui proses puja dan memuliakan Tuhan itu sendiri. Barangkali itu dulu, nanti kita sambung lagi ya. Ya, baik Sri Guru, tadi Sri Guru sempat menjelaskan mengenai dalam mencapai penyadaran itu membutuhkan suatu proses edukasi. Nah, bagaimana sih sebenarnya proses edukasi itu secara internal dan eksternal? Mohon Sri Guru berkenan. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun berada, jadi pertanyaannya sangat baik. Ya, kalau kita menyadari bahwa untuk memuja dan memuliakan Tuhan itu memang membutuhkan konsentrasi yang baik ya. Karena apa? Karena memang Tuhan itu adalah amatlah jauh gitu ya, dan juga amatlah dekat gitu. Nah, oleh karena beliau amat jauh dan amat dekat, para suci sudah mengajarkan juga dari zaman ke zaman, sehingga tonggak-tonggak edukasi itu masih ada dan terpelihara secara baik oleh agama-agama manapun di seluruh dunia. Nah, apa tonggak-tonggak edukasi itu? Tiada lain adalah 3 hal yang perlu dipahami. Yang pertama adalah ada pengetahuan sucinya, atau ada juga kitab sucinya gitu. Dan yang kedua, ada orang suci atau guru suci yang mengajarkan. Dan yang ketiga, ada tempat suci di mana proses edukasi itu dilaksanakan. Nah, kembali kepada persoalan yang pertama adalah pengetahuan suci atau kitab suci. Tentu kalau kita berbicara tentang agama, menjadi syarat utama agama itu adalah pertama adalah kitab suci. Di sanalah sesungguhnya tertuang nilai-nilai yang suci maupun nilai-nilai material duniawi, kemudian diatur secara baik, terstruktur oleh dalam kitab suci itu berdasarkan wahyu-wahyu suci yang telah diturunkan dari zaman ke zaman itu sendiri. Wahyu-wahyu suci inilah sesungguhnya sabda-sabda ilahi, sabda-sabda Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan keyakinan kepada umatnya sendiri. Ketika wahyu suci ini ditransformasikan secara baik oleh para suci atau guru-guru suci yang mengajarkan itu, dengan sendirinya hal ini secara perlahan akan memiliki energi suci. Energi suci inilah yang membangun keyakinan, kesadaran di dalam diri.
Yang kemudian nanti yang ketiga adalah merefleksikan keluar diri. Gitu. Merefleksikan keluar diri ini artinya tadi setelah energi suci itu mengalir dalam jiwa raga dari para pemujianya sendiri, kemudian secara secara alami bergerak, bergetar, kemudian menjadi dinamis di dalam diri manusia, pada akhirnya dia akan menyampaikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika sudah demikian berarti di situ sudah ada mata rantai dari energi suci itu sudah mengalir kepada masyarakat. Dengan demikian secara eksternal ini sudah teredukasi. Nah, selanjutnya kalau kita sekarang berbicara tadi yang ketiga tadi ada tempat ya. Kalau tempat itu kan kalau di masing-masing agama memiliki tempat sucinya masing-masing. Kalau di Hindu sudah ada candi, ada mandir, kemudian ada pura, kemudian sekarang ada ashram dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita sekarang berbicara tempat edukasi, pura itu adalah tempat melaksanakan pemujaan, kemudian peseraman itu adalah tempat melaksanakan edukasi proses pendidikan spiritual antara guru dan muridnya dan antara murid dengan gurunya. Disinilah sesungguhnya kalau kita maknai apa yang telah diajarkan oleh para suci di masa lalu, yaitu di peseraman semuanya. Sehingga apa? Betul-betul orang yang datang ke peseraman itu betul-betul belajar secara baik dan secara tekun. Dan di sana pun disiplin-disiplin secara internal diajarkan oleh guru suci atau para begawan, para resi. Ya itu. Nah, kemudian dari proses edukasi inilah sesungguhnya setelah memiliki tahapan tertentu, seperti Sri Rama misal, setelah mendapatkan pendidikan tertentu, kemudian dikembalikan beliau ke istana. Setelah di sana barulah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, apakah dia sebagai raja, apakah dia sebagai guru lagi, apakah dia sebagai dosen, apakah dia sebagai pemimpin atau sebagai anggota dewan dan lain sebagainya. Nah, disinilah yang disebut dengan proses penyadaran melalui pendidikan spiritual, pendidikan agama yang berangkat dari tempat guru dan pengetahuan. Oleh karena demikian ketiganya ini tidak bisa dilepaskan. Nah, sekarang persoalan yang terjadi sekarang, proses edukasi itu ada dua ya. Proses edukasi itu ada dua, ada proses edukasi secara formal ya. Itu mengedukasi masyarakat, mengedukasi umat manusia melalui pendidikan formal. Yaitu mengajarkan pengetahuan intelektual, logika dan lain sebagainya. Sehingga pengetahuan agama, pengetahuan spiritual di situ hanya sebagai pelengkap saja. Jadi oleh karena demikian kekurangan dari bobot yang patut diberikan, patut diajarkan dan patut diedukasi oleh masyarakat secara luas, terutama pelaku-pelaku pendidikan di pendidikan formal itu sendiri. Masalah besar inilah yang sesungguhnya patut dikerjakan oleh bangsa kita, terutama bangsa Indonesia, agar nanti pendidikan formal dan non formal ini, terutama pendidikan formal ini tidak hanya mengedepankan logika semata, tetapi juga menyisipkan minimal 40% tentang human, tentang spirit, sehingga betul-betul antara intelektual dan spirit ini bisa terkondisi secara baik dalam kehidupan manusia. Sehingga dampak dari semuanya ini seperti apa yang dikatakan Pak Jokowi ini adalah membangun karakter humanis gitu. Banyak orang intelek, banyak orang pinter, pada akhirnya jatuh di penjara. Banyak para tokoh pangkatnya tinggi, kemudian uangnya sudah banyak, tapi pada akhirnya juga terjebak di penjara dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Betapa susahnya itu untuk mengkonstruksi kualitas pengetahuan, mendapatkan jabatan tinggi, pada akhirnya terjebak dia di penjara. Nah, inilah artinya kerugian besar bagi bangsa, karena moralitasnya adalah
sebagai pengendali di situ gitu. Sebagai pengendali seperti apa yang dijelaskan dalam Bhagavad Gita, seperti Arjuna misalnya dikendalikan oleh siapa? Keretanya Arjuna dikendalikan oleh Sri Krishna. Itu artinya Tuhan Awatara yang mengendalikan, pasti Arjuna selamat dan menang di dalam perang. Kemenangan inilah sesungguhnya yang diharapkan oleh pengetahuan suci adalah kemenangan hidup untuk mengendalikan hawa nafsu kita agar bisa kita selamat dan jaya melaksanakan swadharma kehidupan kita secara luas. Inilah yang juga disebut dengan edukasi secara eksternal. Saya kira itu dulu ya. Ya, baik Sri Guru, tadi Sri Guru sudah sempat menjelaskan mengenai sebagian dari tema kita yaitu puja. Nah, tema kita pada hari ini puja membangun kesadaran berkorban. Arti berkorban di sini kalau dalam spiritual itu kalau tidak salah beryatnya, Sri Guru nggih. Sri Guru berkenan untuk menjelaskan arti. Baik ya. Baik saudara-saudaraku yang terkasih, jadi pertanyaannya cukup bagus ya. Jadi kita tadi sudah menjelaskan melaksanakan puja dan juga melalui proses edukasi. Dari proses edukasi ini memerlukan waktu ya, memerlukan energi, memerlukan disiplin, kemudian memerlukan kecerdasan, kemudian memerlukan sikap, memerlukan etika. Karena di dalam konteks proses edukasi ini, seperti apa yang telah disampaikan tadi, banyak hal yang diperlukan. Inilah yang disebut dengan sesana. Sesana ini adalah sikap mental seorang bhakta atau seorang murid atau penekun spiritual. Gitu. Nah dalam konteks inilah dari proses edukasi itu pun para penekun spiritual atau para bhakta sudah diajak berkorban gitu. Apa yang dikorbankan di situ? Pertama adalah menundukkan egonya sendiri gitu ya. Yang kebiasaan malas di rumah bangun siang gitu sudah diedukasi pagi-pagi oleh gurunya di peseraman gitu misalnya untuk melaksanakan Sandhya, melakukan sembahyang di pagi hari. Mungkin sebelum sembahyang sudah diajarkan untuk menyapu peseraman atau sekolah atau tempat suci itu sendiri. Itu sudah melakukan pengorbanan. Dan kemudian dalam proses itu tentu saja banyak ada hal-hal yang berontak dalam arti para muridnya gitu ya. Para murid-murid itu banyak sekali, juga ada yang senang, ada yang belum senang, ada yang tidak senang. Nah tentu disitulah sesungguhnya seorang guru itu secara perlahan bagaimana menundukkan murid-murid yang nakal gitu. Nah menundukkan murid-murid yang nakal ini kan perlu metode pengetahuan. Jadi setelah dilakukan secara pendekatan secara psikologis, pendekatan secara natural, pendekatan secara humanis, berarti mereka sudah berubah. Dan murid yang nakal, yang tadinya nakal sudah bisa berubah menyadari kesalahannya. Inilah salah satu bentuk korban gitu. Sebelum kita mencapai pengorbanan yang lebih besar. Nah, kemudian dalam konteks yang lain, terutama di situ etika. Dulu kalau kita di zaman tahun 60-an, kita masuk sekolah SD, bagaimana guru-guru itu mengajarkan kita hormat dulu. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi Bu Guru. Kemudian kita duduk dengan rapi. Itu di jalan ketemu guru juga demikian. Luar biasa edukasi etika itu yang dilakoni oleh para guru di zaman itu. Tetapi sekarang wah, gurunya sudah dimainin oleh murid-muridnya. Kalau gurunya sudah dimainkan oleh muridnya, berarti di situ sudah lost etika namanya. Ketika sudah lost etika ini, berarti pengetahuan kerohanian sudah terabaikan. Pengetahuan kerohanian, pengetahuan kejiwaan, pengetahuan humanis ini diabaikan, berarti dia hanya mengisi kecerdasan otaknya.
sehingga dia cuek, acuh tak acuh kepada gurunya. Demikian juga gurunya bingung juga melaksanakan pendidikan. Ya, melaksanakan pendidikan. Ya, susah juga di situ terjadi hubungan yang baik antara guru dan murid. Itulah persoalan besar di zaman Kali Yuga yang sekarang ini. Termasuk juga mahasiswa-mahasiswa, di antara 100 mahasiswa, etikanya bagus barangkali sekitar 40% begitu. Yang tidak ya berbeda dengan kita di zaman dulu tahun 70-an itu luar biasa hormatnya kepada dosen. Tapi sekarang mana ada mahasiswa hormat pada dosen? Ya itu. Dan cara-caranya berkata memang sudah jauh dari etika sopan santun yang sesungguhnya. Itu artinya apa? Degradasi moralitas itu sudah terjadi secara massal, secara makro dalam konteks kehidupan ini. Nah sekarang kaitannya dengan membendung erosi inilah sesungguhnya pengetahuan spiritual itu sangat penting sekali dilaksanakan. Barangkali dalam pendidikan formal sulit dilakoni, maka dilakonilah di dalam pendidikan non formal seperti di peseraman. Peseraman ini sudah antara guru dan muridnya itu adalah dekat sekali secara jarak maupun secara jiwa maupun secara pribadi. Inilah yang disebut dengan proses edukasi spiritual yang disebut dengan Upanishad. Upanishad itu adalah murid dekat dengan gurunya. Inilah sesungguhnya merupakan dari kesadaran itu menundukkan ego dari para muridnya sendiri atau dirinya sendiri terhadap guru, terhadap Tuhan sendiri maupun juga kepada orang tua dan lain sebagainya. Ketika hal ini disadari sebagai proses edukasi, berarti di situ telah terjadi pengorbanan demi membangun etika, sopan santun, dan juga yang lainnya. Saya kira itu dulu. Ya, baik, terima kasih Sri Guru atas paparannya. Nah, nampaknya pemirsa di sini sudah ada pesan masuk di WhatsApp, yaitu yang pertama dari Wahde dari Sukawati. Pertanyaannya Sri Guru mengenai loss etika atau cenderung membuat anak-anak atau remaja zaman sekarang itu cuek dan mungkin keras kepala nggih Sri Guru nggih. Nah, pertanyaannya apa yang menyebabkan anak-anak milenial atau bahasa gaulnya anak zaman now itu hal itu bisa terjadi, loss etika itu, dan bagaimana cara mengatasinya dalam bidang spiritual? Baik, saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun berada. Jadi pertanyaannya sangat baik dan sangat up to date ya, sesuai dengan situasi kini. Kalau kita berbicara sekarang zaman milenial, ini kan merupakan suatu proses ya. Proses perjalanan sang waktu menentukan karakter daripada manusia itu sendiri, yang saat ini sampai kepada istilah yang mereka sebutkan, istilah kerennya itu zaman milenial atau zaman now gitu. Nah tentu zaman now ini memiliki ciri, terutama bagi generasi muda, yang memiliki isme atau paham-paham tertentu ya. Isme-isme ini pada dasarnya adalah lebih berorientasi pada gaya hidup gitu, atau lifestyle. Nah, gaya hidup yang bagaimana? Nah, tentu pertanyaannya di situ. Kalau generasi muda di zaman yang sekarang berkaitan dengan zaman Kali Yuga yang sekarang ini, tentu di situ ada pengaruh dunia material, dunia indria-indria, dunia nafsu yang sangat luar biasa. Ya. Sesuatu yang mengkonstruksi nafsu mudah sekali didapatkan. Karena anak muda gampang sekali juga tertarik pada hal-hal yang demikian. Nah, tentu di sini memerlukan edukasi tersendiri di dalam konteks kehidupan masyarakat dalam artian yang seluas-luasnya. Nah, disinilah peran dari pendidikan spiritual itu, pendidikan humanis itu, atau pendidikan karakter itu menjadikan
para generasi muda itu betul-betul memahami bagaimana esensi hidup yang sesungguhnya. Nah, ketika hal ini sudah dimulai dari keluarganya atau orang tuanya sendiri, bahwa pendidikan itu tidak semata-mata membangun kekuatan material, bahkan terjebak di dalam dunia material, tetapi juga bagaimana mengendalikan material itu agar bisa membangun kebahagiaan. Artinya dari kesenangan sudah bisa mencapai kebahagiaan. Pengalaman-pengalaman kami, saya sendiri di Pesraman, banyak sekali orang tuanya mengeluhkan persoalan-persoalan itu. Tetapi setelah secara perlahan orang tuanya mendekatkan diri, mengadakan pendekatan secara baik kepada anak-anaknya, kemudian mengajak dia memasuki dunia spiritual, kemudian rajin sembahyang, kemudian secara perlahan itu perubahan itu terjadi. Jadi perubahan itu terjadi mulai dari kenakalannya, kemudian secara perlahan berubah menjadi secara perlahan lebih halus, dan kemudian pada akhirnya dia menjadi orang baik dan kemudian siap mengabdikan dirinya di dalam pendidikan. Misalnya dia bisa mencapai sarjana, mencapai S2, bahkan juga S3, dan bisa menjadi mendapatkan pekerjaan yang baik untuk dirinya sendiri dan juga untuk keluarga. Nah, ketika hal ini memang kita hanya meminta kepada anak, kalau tidak orang tuanya sendiri tidak bisa memberikan contoh juga kepada anak, ini memang sulit sekali dilakoni. Karena memang dari zaman material yang sekarang ini, kita terlalu disibukkan, bahkan waktu kita dihabiskan untuk mendapatkan material, melupakan komunikasi secara intensif pada anak, melupakan etika-etika yang patut diteladani oleh anak kepada kita. Tetapi di sini bukan maksudnya adalah saling menyalahkan, tidak ya, tetapi realitas itu terjadi. Nah, oleh karena realitas itu terjadi, marilah kita sadar juga, ingat pada realitas itu bahwa materi sangat penting sekali dicari dalam kehidupan, tetapi apabila sudah diarahkan untuk mencapai tujuan hidup yang sesungguhnya, ini materi itu menjadi berguna dalam kehidupan masyarakat, kehidupan anak itu sendiri, dan kehidupan orang tuanya juga. Nah, berkaitan dengan tadi gaya hidup lifestyle ini sesungguhnya merupakan satu dimensi ya yang secara mengglobal sudah terjadi gitu. Karena di dalam kehidupan dari luar itu seringkali ini dikukuhkan menjadi hak asasi manusia gitu. Nah, hak asasi manusia inilah yang seringkali juga ada hal yang positif, ada hal yang juga patut dicerna secara baik agar betul-betul etika dan sopan santun ini menjadi kekuatan dari budaya kita, khususnya budaya di Indonesia. Budaya sopan santun dan etika inilah sesungguhnya di Indonesia ini, bahkan di Bali ini sudah luntur ini, makin luntur. Maka hadirnya pendidikan non formal berupa pesraman berupaya keras untuk mengembalikan etika itu, sehingga terjadilah struktur hierarkis di dalam konteks etika maupun sopan santun yang mendasar dan mendarah daging dalam kehidupannya, sehingga setiap hari dia bisa hormat kepada orang tuanya, bisa sujud kepada orang tuanya, kemudian bagaimana dia mengutarakan isi hatinya kepada orang tuanya. Dengan demikian terjadi komunikasi yang baik antara anak dan orang tua juga dengan anak. Ketika keluarga ini sudah baik gitu, dengan sendirinya masyarakat juga akan lebih baik. Nah, inilah proses edukasi yang kami dilakoni di Pesraman secara perlahan untuk mengkonstruksikan kembali bahwa erosi moral dan erosi karakter maupun erosi etika ini secara perlahan kita bendung secara bersama-sama melalui pendidikan yang disebut dengan pendidikan spiritual di masing-masing pesraman. Saya kira itu.
Ya, baik, terima kasih Sri Guru atas penjelasannya. Nah, sepertinya pembahasan semakin seru dan di sini sudah ada pesan masuk lagi di Messenger kita dari Gede Sudarpe di Batu Bulan. Nah, pertanyaannya Sri Guru, apa kira-kira langkah untuk membendung los etika ini? Baik, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau membendung ini memang memerlukan energi supra ya, energi supra yang luar biasa, karena memang loss-nya ini juga loss betul-betul luar biasa, loss-nya atau merosotnya luar biasa juga. Nah, oleh karena itu ini memerlukan kesadaran secara massal atau guru sebutkan juga berata semesta gitu. Jadi loss etika ini secara massal ini memang harus ada kesadaran untuk bangkit gitu. Pertama itu, nah kemudian kesadaran untuk bangkit ini tentu memerlukan ruang ya, memerlukan konfigurasi, memerlukan edukasi. Jadi ketiga pilar ini tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Dan ketiga pilar ini mesti ada yang menggerakkan, ada yang menuntunnya. Kalau demikian arahnya nanti kemana? Nah, oleh karena itulah seperti apa yang kita bahas di awal tadi, bahwa di dalam upaya membendung loss etika ini perlu kita memahami tiga aspek tadi. Pertama ada pengetahuan yang yang relevan, yang substansial, yang bisa menyentuh kalangan generasi muda, yang mengangkat dari ruang material atau atau kuasa-kuasa material atau jebakan-jebakan material menjadi masuk pada kesadaran rohani gitu. Nah, di situ berarti ketika kita sadar untuk melihat dan merasakan jebakan material itu memasuki kesadaran rohani, tentu di situ ada proses edukasi. Tidak bisa sehari bisa terjadi itu. Nah, edukasi inilah sesungguhnya perlu ada penuntunnya, ada gurunya, ada yang mengendalikan. Gurunya itu ada pemerintah, itu ada orang suci, ada satguru, dan kemudian ada orang tua, dan juga ada guru di sekolah. Gerakan massal inilah yang sesungguhnya menjadi pondasi, yang menjadi spirit, yang menjadi energi yang patut bangkit secara bersama-sama, bahwa kita sangat memerlukan penegakan prinsip-prinsip etika itu kembali dalam kehidupan. Karena etika ini tiada lain adalah dasar-dasar untuk membangun kekuatan rohani di dalam diri. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya di dalam dunia pendidikan itu tidak hanya mengajarkan tentang matematika, tidak hanya mengandalkan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat logika saja, tetapi akan lebih lengkap ketika diberikan pengetahuan-pengetahuan rohani, pengetahuan-pengetahuan yang bersifat praksis ya. Mengajar agama bukan definisi agama saja, tetapi juga bagaimana melaksanakan praktek-praktek sembahyang, berkonsentrasi kepada Tuhan. Kalau semuanya sepakat dari berbagai level ya, terutama dari top, dari pemerintah, para menteri, kemudian masyarakat, kemudian seluruh bangsa ini sadar pada itu dan kemudian ingin bangkit pada itu, kenapa tidak gitu. Dasarnya adalah kesadaran untuk bangkit sebetulnya. Kemudian seperti apa yang kita sampaikan tadi, bahwa ketika orang tidak memiliki etika atau loss etika, ini banyak yang telah merugikan masyarakat, merugikan negara, bahkan yang paling utama kan merugikan dirinya sendiri. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, betapa susahnya mendapat pendidikan doktor, mendapat gelar tinggi, mendapat pangkat tinggi, menjadi menteri, pada akhirnya dia masuk kepada nerakanya penjara. Itu berarti apa? Kuncinya di situ adalah pengendalian diri dalam konteks etika dan sopan santun. Nah, ketika hal ini terbiarkan secara
terus-menerus menjadi erosi moral yang berkepanjangan, tentu apa artinya bangsa kita yang disebut dengan bangsa Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa. Tentu dengan sadar kita bahwa kita adalah berketuhanan yang Maha Esa, tentu dari top down sampai ke bawah ya, dari atas sampai ke bawah, ini patut sekali menegakkan prinsip-prinsip itu. Ini saya bukan mengagungkan saudara-saudara kita di Jepang ya, bagaimana mereka itu menegakkan prinsip etika itu secara baik, tradisinya dijaga dengan baik, busana-busana tradisinya dijaga dengan baik. Itu salah satu refleksi-refleksi untuk menjaga apa yang menjadi bentuk-bentuk etika secara massal, secara tradisi, dan juga secara kelompok-kelompok tertentu. Nah, oleh karena itu sekarang di Indonesia memiliki aneka tradisi yang disebut dengan tradisi budaya dengan keberagamannya. Nah, oleh karena itu ketika pemerintah betul-betul berkonsentrasi memberikan edukasi untuk membangkitkan bagaimana etika ini terstruktur kembali dalam hidup berbangsa dan bernegara, saya yakin itu akan bisa, Indonesia ini akan berjaya. Inilah martabat sesungguhnya. Betapapun besar pembangunnya jika tidak bermoral dia, wah dihancurkan kan gitu. Betapapun susahnya orang-orang di zaman virus corona ini, tentu mereka ingin membuat aksi-aksi yang menghancurkan atau aksi-aksi yang merusak dan lain sebagainya. Ya memang ini juga merupakan bagian tersendiri bagi perjuangan bangsa di dalam konteks menghadapi situasi yang sedang berkembang saat ini. Saya kira itu. Ya baik, terima kasih atas penjelasannya Sri Guru. Nah, sebelum kita menutup acara pada sore hari ini, Sri Guru berkenan untuk memberikan kesan dan pesan untuk masyarakat serta untuk generasi muda. Baik saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun berada, baik generasi tua, ya, generasi senior maupun generasi muda, termasuk generasi anak-anak ya. Ini adalah merupakan wujud persaudaraan kita yang tidak bisa kita lepaskan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, saya melalui kesempatan ini mengajak saudara-saudaraku agar bisa bangkit membangun etika dan kesadaran moral, agar mampu memberikan sesuatu kepada bangsa dan negara yang sedang membangun berbagai lini dalam kehidupan. Baik di bidang perekonomian, terutama yang berkaitan dengan COVID-19 yang sekarang ini, dan kemudian situasi-situasi lain yang menumpangi, dan juga situasi-situasi berata yang sedang dilaksanakan oleh masyarakat. Oleh karena itu sekali lagi, marilah kita belajar menenangkan diri secara baik di dalam konteks menghadapi situasi yang terjadi saat ini. Saya kira demikian. Ya, terima kasih Sri Guru atas penjelasannya, dan pemirsa, berakhir pula perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan tetap di rumah aja, tetap jaga jarak dan jaga kesehatan. Om Santi 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 Om.